Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan ada orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem untuk melihat Yesus dan murid-muridnya. Apakah mereka mencuci tangan atau tidak sebelum makan? Awalnya waktu saya kecil, waktu saya membaca ayat ini, saya merasa kok ini orang-orang Farisi kok kepo banget ya. Cuci tangan aja diperhatiin, cuci tangan aja dijudge sama mereka. Namun setelah saya belajar kitab suci lebih dalam, ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini sebenarnya mereka ingin menilai apakah Yesus ini menjalankan sebuah hukum. Hukum yang disebut sebagai hukum tahir dan najis. Dan ini selain berdasarkan hukum Taurat, hukum Torah, hukum Musa, juga ada tambahan-tambahan yang disebut sebagai adat istiadat nenek moyang. Mengapa sih hal ini begitu penting bagi orang Farisi? Dan apa sebenarnya hukum tahir dan najis? Mungkin banyak dari kita yang pertama kali mendengar istilah ini. Dan kenapa Tuhan Yesus memilih tidak mengikuti hukum ini? Pertama, hukum tahir dan najis itu sebenarnya bagian dari kitab-kitab di hukum Musa, bagian dari hukum Taurat. Dan hukum tahir najis ini mengatur apakah seseorang itu tahir, tahir itu artinya bersih, murni, pure, atau najis. Najis itu artinya kotor, tidak murni, ya, unclean. Dalam artian kalau orangnya najis, itu dia tidak boleh memasuki bait Allah. Bait Allah di Yerusalem itu tempat penyembahan, tempat orang Yahudi berdoa dan mempersembahkan kurban. Kalau dia najis tidak boleh masuk. Hanya orang-orang tahirlah yang boleh masuk bait Allah, kemudian berdoa, menyembah Tuhan, mempersembahkan kurban.
Dan dengan demikian mereka mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Mendapatkan pengampunan dosa, bisa bersekutu dengan Tuhan menjadi kudus. Dan bersekutu dengan umat Yahudi yang lain. Apa saja sih yang membuat seseorang itu najis ya secara ritual? Tidak bisa masuk bait Allah. Pertama, kalau mereka menyentuh jenazah atau mayat. Jenazah manusia atau mayat binatang kalau mereka sentuh jadi najis. Kemudian kalau ada cairan tubuh, secara khususnya darah yang keluar dari tubuh, itu juga jadi najis. Jadi kalau ada wanita menstruasi atau laki-laki ada pendarahan, itu menjadi najis, tidak boleh masuk. Kemudian kalau bersentuhan dengan hewan-hewan yang sudah dinyatakan najis. Contohnya apa hewannya? Iya, kalau bersentuhan atau makan babi, ya, itu jadi najis, tidak boleh masuk. Apalagi kalau ada penyakit kulit, makanya yang punya kusta itu nggak boleh masuk menjadi najis ya. Kalau ingin dari najis menjadi tahir harus bagaimana? Harus mengikuti sebuah proses ritual pemurnian, biasanya dibasuh dengan air. Nah ini hukum tahir dan najis. Namun hukum tahir dan najis pada zaman Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar mengatur mereka yang ingin masuk ke bait Allah. Ini pun mengatur kehidupan harian bangsa Israel. Bahkan mereka yang jauh dari Yerusalem, yang jauh dari bait Allah, itu pun diatur oleh hukum tahir dan najis. Kenapa? Karena ini menjadi simbol identitas bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang tahir. Dan bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Indonesia, ya, adalah bangsa yang najis. Kenapa? Karena tidak menyembah Allah yang benar. Itu menurut mereka. Ini menjadi perbedaan. Semua bangsa selain bangsa Israel itu adalah bangsa yang najis. Dan tidak hanya melebar ke seluruh bangsa Israel, praktek-prakteknya pun semakin kompleks. Bahkan ada praktek-praktek yang tidak ada di hukum Taurat, tidak ada di buku Musa, itu masuk. Ini yang disebut adat istiadat nenek moyang. Contohnya, mencuci tangan untuk pentahiran. Kenapa tangan selalu cuci sebelum makan? Bukan karena masalah kesehatan, tetapi para guru, para rabi ini mengatakan bahwa kalau orang Yahudi berinteraksi di luar rumah, itu kemungkinan besar akan menyentuh hal-hal yang najis. Tangannya menjadi najis, lalu kalau menyentuh makanan, makanannya menjadi najis, makanan yang najis dimakan, orangnya menjadi najis. Makanya supaya tidak najis harus dicuci tangannya. Tapi itu nggak ada di hukum Taurat, itu peraturan tambahan. Tahu nggak orang yang kelompok yang sangat militan untuk menerapkan hukum tahir dan najis ini? Ini adalah kelompok Farisi. Kenapa? Karena kata Farisi sendiri artinya yang terpisah. Mereka terpisah kenapa? Karena mereka selalu tahir atau menganggap diri mereka selalu tahir. Berbeda dengan orang Yahudi yang lain yang najis juga bagi mereka. Ya. Ini cukup menarik. Nah ini karena Yesus mengerti tujuan dari hukum tahir dan najis dan bisa membedakan mana yang esensial, mana yang tambahan, Yesus pun tidak mau ikut-ikutan. Ini menyulitkan orang-orang Yahudi. Ini menyulitkan orang-orang biasa yang pengen ikut Tuhan. Namun yang lebih menarik lagi, Yesus tidak hanya sekedar mengatakan tidak kepada adat istiadat yang membebankan, tetapi juga menyatakan bahwa hukum tahir dan najis sudah selesai. Tidak perlu lagi hukum tahir dan najis. Kenapa? Lah, fungsi utamanya tahir dan najis kan untuk mereka yang tahir bisa masuk, yang najis tidak bisa masuk ke bait Allah, tidak bisa menjadi kudus karena tidak bisa menyembah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, Tuhannya di mana? Tuhannya apakah masih hanya bersembunyi di bait Allah?
Atau sekarang Tuhannya sudah berada di luar bait Allah? Yesus gelarnya apa? Immanuel. Immanuel artinya apa, Bu? Pisang dua ya apa? Immanuel artinya Tuhan berserta kita, puji Tuhan ya. Jadi Tuhannya tidak bersembunyi di bait Allah, tapi sekarang beserta umatnya. Yesus Allah yang menjadi manusia beserta umatnya. Tidak perlu lagi kita pergi ke bait Allah, tidak perlu lagi menghidupi hukum tahir, karena sekarang Tuhan yang datang di dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan, menawarkan kekudusan di dalam hidup kita. Tidak perlu mengikuti hukum tahir dan najis. Makanya ya kalau kita lihat di Injil Markus, ada orang kusta. Kusta itu kan najis. Tapi waktu dia menyentuh Yesus, waktu Yesus menyentuh dia, apakah Yesus menjadi najis? Tidak. Justru orang yang najis, kusta itu menjadi sembuh dan menjadi tahir. Ada wanita yang punya pendarahan, dia najis. Tapi waktu dia menyentuh Yesus, apakah Yesus menjadi najis? Tidak. Dia sembuh dan menjadi tahir, mendapat berkat. Bahkan Yesus pun akhirnya wafat di salib, tubuhnya menjadi jenazah, menjadi sumber kenajisan. Tapi tidak lama. Karena dia akan bangkit dengan tubuh mulianya menjadi sumber kekudusan bagi kita yang menerimanya dalam Ekaristi. Dan ini kabar sukacita buat kita ya. Kenapa? Karena sekarang boleh makan B2. Ya. Sudah boleh. Makan B2 tidak akan menjadi najis, tetap bisa pergi ke gereja, tetap bisa bersembayang, bisa mempersembahkan kurban Ekaristi ya. Bagi mereka yang sedang memiliki pendarahan atau menstruasi, jangan khawatir, tetap bisa berdoa, tetap pergi ke gereja, tidak masalah ya. Bagi mereka yang pelayanan orang meninggal kan harus berhubungan menyentuh jenazah, jangan khawatir. Tidak akan menjadi najis, tetap bisa berdoa, tetap bisa ke gereja bersatu dengan Tuhan. Namun hati-hati, Tuhan juga mengingatkan, walaupun hukum tahir dan najis sudah tidak ada, bukan berarti kita otomatis auto kudus. Tidak, Tuhan menawarkan kekudusan, tapi apakah kita mau menerimanya? Tahu nggak satu hal yang membuat kita najis, terpisah dari Tuhan itu sekarang apa? Bapak Ibu? Dosa. Wah, pisangnya sudah 2 Ibu ya. Wah, luar biasa. Dosa. Hanya satu hal yang membuat kita terpisah dari Tuhan, dari kekudusan. Kalau kita terus hidup dalam dosa. Itu kenapa bagi orang-orang, bagi teman-teman mungkin yang masih hidup dalam dosa, berkeras, tidak mau bertobat, tidak mau mengaku dosa, itu kenapa ya tidak boleh menerima komuni. Karena keputusan kita untuk memisahkan diri dari Tuhan. Jadi panggilannya teman-teman ya dimanfaatkan, ya bukan dimanfaatkan untuk makan B2 sebanyaknya, bukan ya. Dimanfaatkan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Dimanfaatkan kekudusan yang ditawarkan pada kita setiap harinya. Setiap detik dalam hidup kita, setiap tempat yang kita datangi, dan semua yang kita lakukan adalah kesempatan untuk bersama dengan Yesus. Apa yang masuk ke mulut tidak lagi menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati, itu yang bisa membuat kita najis. Amin.